Pernahkah kamu merasakan ketegangan misterius, seperti malam yang penuh pertanyaan tanpa jawaban? Bayangkan saja, lampu-lampu padam, angin dingin berhembus, dan bayangan samar mengetuk pintu hatimu. Dalam kegelapan itulah muncul bisikan kuno yang memanggil nama Satrio Piningit. Jadi apa sebenarnya Satrio Piningit itu? Pada video kali ini, kita akan menggali mitos, ramalan, dan fakta terkini tentang sosok legendaris yang disebut ksatria tersembunyi ini. Siapkan hatimu, karena naskah ini akan mengungkap rahasia ramalan Satrio Piningit dari masa lalu hingga masa kini. Dalam tradisi Jawa, Satrio Piningit dikenal sebagai sosok legenda yang sangat ditunggu-tunggu. Menurut catatan ramalan Jayabaya, Satrio Piningit adalah pemimpin agung yang kelak akan memimpin Nusantara, Indonesia, bahkan dunia dari Jawa. Nama Satrio Piningit sendiri berarti kesatria tersembunyi, sedangkan gelar populernya adalah Ratu Adil, Raja yang Adil. Intinya, ramalan ini melukiskan Satrio Piningit sebagai sosok yang rendah hati, namun punya kekuatan besar, penegak kebenaran dan keadilan. Kehadirannya dipercaya membawa harapan perubahan besar di tengah kekacauan dunia modern. Kehadirannya juga dipercaya membawa nilai, moral dan kebaikan baru di tengah dunia yang kacau. Banyak orang menganggap kisah ini sebagai simbol kerinduan akan pemimpin bijaksana di masa sulit. Ramalan itu diyakini bermula dari zaman Maharaja Jayabaya abad ke-12 dan kemudian dikembangkan oleh pujangga besar Ranggawarsita abad ke-19. Jayabaya menulis nubuat tentang sang penyelamat di masa kacau. Sementara Ranggawarsita menambahkan detail sejarah dan nuansa mistisnya. Bahkan dalam literatur modern disebutkan, Satrio Piningit ibarat tokoh mesianik dunia seperti Maitreya atau Al-Mahdi dalam tradisi agama lain. Artinya, kehadirannya dipandang membawa harapan dan perubahan besar di tengah kekacauan dunia. Menurut ramalan Jayabaya, dunia akan melewati masa kegelapan sebelum munculnya pemimpin adil ini. Kehadirannya diharapkan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menguatkan masyarakat yang selama ini tertindas. Bayangkan saja jika ramalan kuno ini benar, maka kita sedang menunggu titik balik sejarah yang besar. Menurut teks ramalan Jayabaya, dunia akan menghadapi masa kegelapan dan penderitaan sebelum kedatangan Satrio Piningit. Dalam naskah kuno itu disebutkan beragam bencana hebat, musim penghujan yang tak menentu, banjir parah diikuti kekeringan panjang, gempa bumi mematikan, serta gerhana bulan dan matahari yang beruntun. Masyarakat pun digambarkan tertindas, hidup dalam ketakutan di bawah penguasa lalim. Musim hujan tidak teratur, gempa bumi sering menghancurkan, gerhana terus terjadi di langit. Jayabaya menegaskan, setelah masa tergelap itulah akan datang zaman baru penuh kemuliaan bagi Nusantara. Ia menulis bahwa era keemasan hanya akan tiba setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Artinya, Satrio Piningit dianggap sebagai juru selamat yang muncul pada titik balik sejarah dunia. Bait-bait Jayabaya seolah menantang kita bertanya, apakah kita sudah memasuki titik kegelapan itu sekarang? Kalau ya, maka sang ksatria tersembunyi mungkin sudah dekat muncul. Setelah menggambarkan malapetaka, bait-bait lain menjelaskan siapa sebenarnya Satrio Piningit. Budayawan Jawa Masud Thoib menerangkan ciri-cirinya.
Akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Dengan kata lain, Satrio Piningit diumpamakan sebagai manusia biasa yang sejatinya menyerupai dewa dengan rupa tampan seperti Dewa Kresna dan sifat tegas seperti Baladewa. Keterangan tentang Trisula Weda diyakini simbolis sebagai perpaduan 3 aspek, ilmu, iman, amal dalam satu jiwa. Singkatnya, teks kuno tersebut menggambarkan Satrio Piningit sebagai sosok luar biasa, kuat secara moral, bijak, namun bersembunyi dalam kehidupan sederhana. Deskripsi dramatis ini kemudian memantik spekulasi. Siapa di dunia nyata yang cocok dengan gambaran tampan dan gagah seperti itu? Masyarakat pun dibuat penasaran, antara percaya atau mempertanyakan. Legenda Jawa memang merinci karakteristik Satrio Piningit yang unik. Hidup sederhana di masa mudanya, Satrio Piningit digambarkan hidup dalam kesederhanaan atau bahkan kemiskinan. Ia bukan sosok glamor, melainkan biasa saja secara lahiriah. Keturunan bangsawan, ia konon berasal dari garis darah bangsawan Majapahit. Namun anehnya, ramalan menyebut tidak punya ayah atau bibi, yang diartikan sebagai kelahiran ajaib tanpa garis keluarga biasa. Pemimpin adil, Ratu Adil. Gelar Ratu Adil menunjukkan peran utamanya sebagai penegak keadilan dan pelindung rakyat. Satrio Wiragong, Ksatria Agung. Julukan ini berarti ia akan menanggung penderitaan, kesandung, dicela, sebelum bangkit menjadi pemimpin besar. Bukan presiden biasa. Menurut interpretasi teks, Satrio Piningit tidak akan jadi presiden atau raja secara konvensional. Ia justru dikatakan akan memimpin semacam revolusi global, menaklukkan dunia lewat cara yang tak lazim. Ranggawarsita menuliskan juga ramalan tentang zaman Kolobendu 1997 dan Kolosubo sekitar 2025 sebagai era penuh konflik dan manipulasi. Zaman Kolobendu digambarkan sebagai masa diadu dombanya masyarakat oleh dalang tak terlihat, sedangkan masa Kolosubo disebut melibatkan peristiwa Pendowo Mulat Sirnaning Penganten menjelang 2025 yang diartikan sebagai pergolakan besar sebelum era baru menuju perdamaian. Banyak yang berpikir, seandainya ramalan ini benar, semua gejolak global belakangan ini bisa dianggap sebagai peringatan atau tanda-tanda awal masa sulit. Sejarah Candrasengkala memang menegaskan 2025 sebagai era Kolosubo, membuat orang meraba-raba. Apakah tahun ini menjadi puncak yang ditunggu, atau justru pelajaran bagi kita semua? Di era modern ini, banyak orang mengatakan sejumlah peristiwa dunia seolah mencocokkan ramalan Jayabaya. Beberapa tanda-tanda zaman yang sering disebut antara lain pandemi global, seperti COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dianggap ujian besar yang mirip masa penderitaan sebelum kedatangan penyelamat. Konflik politik global, ketegangan dan peperangan, kadang dipicu oleh kekuatan tersembunyi, mirip kisah era Kolobendu yang dikendalikan dalang, tak terlihat. Perpecahan sosial dan fitnah online, masyarakat diadu domba di media sosial. Seakan ada kekuatan misterius di balik layar, mengingatkan pada ramalan zaman kacau. Krisis iklim ekstrem, bencana alam beruntun, dan fenomena iklim aneh yang sering berulang
sesuai motif alam kacau dalam bait Jayabaya. Kejadian-kejadian seperti itu memang bikin banyak orang merinding. Tidak heran jika netizen bertanya-tanya, benarkah ini pertanda Satrio Piningit sudah di depan mata? Di media sosial bertebaran meme dan teori konspirasi seputar ramalan Jayabaya, membuat diskusi makin heboh. Bahkan, di kalangan politisi diskusi tentang Satrio Piningit juga muncul. Pada pemilu 2014, politisi senior Golkar Suhardiman menyebut Jokowi, Joko Widodo, sesuai ciri-ciri Satrio Piningit karena berasal dari lapisan bawah dan kesandung. Pernyataan itu menghebohkan publik. Bahkan beredar kabar uang cetakan palsu bertuliskan Prabowo Satrio Piningit yang langsung dibantah. Di masa lalu pun, Bung Karno sempat dianggap Satrio Piningit oleh sebagian orang karena perjuangannya memimpin kemerdekaan bangsa. Isu konspirasi makin beredar, dari teori dalang rahasia hingga dugaan figur misterius. Semua ini membuat percakapan politik makin berwarna, meski sulit dipastikan kebenarannya. Akhirnya, segala pertanyaan itu tetap mengambang hingga tiba malam. Perhitungan yang sesungguhnya, apakah ramalan Satrio Piningit memang menunjukkan tanda nyata di zaman sekarang? Ataukah kita hanya menafsirkan setiap peristiwa agar cocok dengan mitos kuno? Yang pasti, kisah Satrio Piningit membangkitkan harapan sekaligus kontroversi. Kita harus menelisik lebih dalam dan terus berpikir kritis. Yang jelas, cerita ini mengundang kita terus bertanya, mungkinkah ada kekuatan besar di balik layar? Atau semua ini hanya kebetulan semata? Apapun opini masing-masing, satu hal jelas, kisah Satrio Piningit menyulut imajinasi banyak orang. Malam perhitungan masih dalam rahasia, namun cerita ini mengajarkan kita untuk tetap waspada dan penuh rasa ingin tahu. Jika kamu penasaran dan ingin terus mengikuti video-video seputar konspirasi, misteri, dan ramalan lainnya, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Klik like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar tentang apa pendapatmu mengenai ramalan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.